Baiklah, memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. MSc, selaku Ketua Program Studi Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya Sekolah Vokasi, kepada yang terhormat Bapak Dr. Wiyoto SPI MSc, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Nurul Masita selaku MC pada pagi hari ini atas waktunya dan salam hormat kepada di sini sudah hadir Bapak Dr. Ferdinand Yulianda selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Mohon izin Pak Dekan dan Ketua Tim Prof. Bambang mohon izin untuk memandu acara diskusi pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kita mendapatkan atau telah hadir narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah dari Pak Dr. Kukuh Nirmala, beliau dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Budidaya Perairan. Ya. Beliau selama ini membidangi khususnya pada bidang-bidang terkait dengan lingkungan perikanan budidaya, terkait dengan kualitas air dan sebagainya. Beliau menempuh pendidikan doktor di Jepang dan riset selama ini lebih berfokus kepada riset-riset yang terkait pada bidangnya ya. Dan pembicara kedua di sini ada Bapak Wayan Agus Edi. Beliau sangat berpengalaman dalam hal-hal praktis kegiatan di lapangan khususnya pada budidaya udang. Kalau saya lihat di sini pengalamannya sangat banyak nih Pak Wayan ya, dari mulai kegiatan di lapangan, dari karir dari marketing ya, dari marketing staff hingga pernah menjadi Vice President Operation di PT Sentral Proteinwi Bahari, Calon Pokpan, dan beliau juga aktif sebagai konsultan pada bidang perikanan budidaya baik di hatchery udang maupun di tambak udang. Kegiatan beliau selama ini difokuskan memang pada bidang-bidang perikanan khususnya di komoditas udang. Berikutnya, pembicara berikutnya adalah Bapak Itang Hidayat. Beliau berasal dari Bandung ya, lahir di Bandung dan pendidikan formalnya dari ITB Bandung dan penelitiannya fokus kepada dan sekarang jabatan beliau sebagai owner di CV Aquaculture Bandung ya, pembina Yayasan Ananda Prasta untuk pendidikan gratis, karyawan PT Suritani Pemuka, Capa Konfit sebagai Head of Aquaculture Technology and Development. Penelitian yang banyak dilakukan terkait dengan pengolahan limbah, aktif dalam limbah-limbah khususnya dalam bidang aquaculture. Saya kira itu perkenalan singkat. Mohon izin narasumber barangkali nanti ada terlewat dari saya, silahkan ditambahkan dalam pemaparan terkait dengan profesi atau kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Agenda pertama adalah pemaparan dari pembicara yang pertama adalah dari Bapak Insinyur Agus Wayan Edi terkait dengan manajemen budidaya udang faname secara intensif, potensi peningkatan produksi dan peningkatan limbah pencemarnya. Saya kira ini materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Mau nanti peserta sekiranya ada pertanyaan dan lain-lain bisa dicatat terlebih dahulu atau disampaikan di room chat ya, nanti akan panitia rangkum dan bacakan untuk disampaikan kepada narasumber. Berikutnya adalah pemaparan dari Bapak Insinyur Agus Wayan Edi. Kepada Bapak Insinyur Agus Wayan Edi dipersilakan. Masih di mute Pak Wayan. Bisa dilihat Pak Wito? Jelas Pak. Jelas. Bisa jelas. Suara dan gambarnya bagus. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mohon izin untuk menyampaikan pengalaman saya selama menjadi teknisi di tambak udang. Pagi hari ini saya sebenarnya ingin membahas tentang ekosistem tambak udang ya. Yaitu manajemen budidaya udang faname secara intensif, potensi peningkatan produksi dan peningkatan limbah pencemarnya. Budidaya udang intensif adalah kegiatan budidaya udang dengan padat tebar tinggi, yaitu biasanya antara 100 sampai 300 ekor benur per meter persegi. Jadi dengan harapan produktivitasnya juga tinggi, antara 20 sampai 60 ton per hektar. Pada tebar tinggi ini bertujuan untuk memperoleh produktivitas yang tinggi. Semakin tinggi densitas tebar, maka semakin banyak input pakan yang masuk. Nah, disinilah letak permasalahannya yang sering terjadi di pertambakan. Jadi, terutama bagi teman-teman yang baru masuk ke bidang pertambakan, ada image bahwa untuk memperoleh produktivitas yang tinggi, itu kita harus tebar tinggi. Tapi tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mengelola tambak udang dengan padat tebar tinggi tersebut. Karena semakin tinggi padat tebar, input pakan yang harus masuk juga semakin tinggi. Semakin banyak input pakan yang masuk ke dalam tambak udang, maka potensi pencemaran di tambak udang itu juga akan semakin tinggi. Bukan hanya di dalam tambak, tetapi juga lingkungan sekitar tambak udang. Jadi pencemaran di tambak udang itu bisa terjadi akibat dari mismanagement dalam pengelolaan pakan dan juga pengelolaan kualitas air. Awal dari masalah ini adalah mismanagement dalam pengelolaan pakan tentunya. Karena pengelolaan pakan yang tidak memadai itu menyebabkan kualitas air menjadi rusak. Kualitas air yang rusak bisa menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah atau penyakit di tambak udang. Seperti yang kita lihat di slide ini, manajemen pakan yang tidak memadai itu bisa menyebabkan overblooming fitoplankton dan sehingga bisa menyebabkan kondisi dasar tambak kita menjadi lebih rusak, banyak endapan bahan organik yang bisa menimbulkan masalah. Mengapa manajemen pakan sangat penting? Karena sekitar 50-60% dari biaya produksi berasal dari pakan. Mismanagement atau salah kelola dalam pemberian pakan bisa menyebabkan kerugian dan juga bisa menimbulkan bermacam penyakit. Mismanagement ini ada dua, yaitu overfeeding atau kelebihan pakan dan underfeeding atau kurang pakan. Kalau underfeeding hanya merugikan pengusaha sendiri, tapi kalau overfeeding bisa merugikan pengusaha dan juga bisa merugikan lingkungan sekitarnya atau pengusaha-pengusaha di sekitar tambak tersebut. Yang ketiga, bisa menyebabkan penurunan kualitas air di dalam tambak dan juga perairan umum sekitar tambak. Untuk menghindari hal tersebut, sangat penting untuk mengetahui sifat-sifat hewan yang kita pelihara. Kalau kita pelihara faname, ya kita harus mengetahui, memahami sifat-sifat udang faname itu seperti apa. Jadi ini bagi teman-teman yang sudah lama berkecimpung di tambak, sudah tidak asing lagi bahwa faname itu bersifat nokturnal, diurnal, omnivora, continuous feeder, forager, detritivora. Nah, ini hasil penelitian dari Profesor Chalor Lim Suwan bahwa ternyata faname itu sangat tergantung daripada suhu dalam hal
kecepatan makannya. Nah, di Indonesia ini kan ada daerah-daerah tertentu yang dipengaruhi oleh suhu dingin, yaitu pada bulan Juli sampai September, yaitu akan saya lanjutkan. Jadi karena udang faname itu bersifat continuous feeder, makan terus-menerus tanpa jeda, maka oleh karena itu frekuensi pemberian pakannya harus lebih sering, agar pakan yang dimakan oleh udang itu selalu fresh, dan nutrisinya tidak banyak hilang larut ke air tambak, yang justru akan menyebabkan rusaknya kualitas air tambak. Jadi ini adalah penelitian dari Jory tahun 95, bahwa dari tabel ini bisa kita lihat kehilangan nutrisi setelah pakan terendam dalam air selama 1 jam. Jadi dari tabel ini kita bisa tahu bahwa ternyata golongan vitamin itu sangat mudah larut dan hilang ke dalam air. Jadi ini adalah beberapa metode pemberian pakan. Ada yang secara manual, dilakukan keliling tambak, kemudian ada yang secara otomatis, menggunakan automatic feeder. Jadi bila kita ingin efisiensi pemberian pakan kita lebih tinggi, maka disarankan untuk beralih ke automatic feeder agar pakan yang dimakan oleh udang selalu fresh dan tidak banyak nutrisi yang larut ke dalam air, hilang larut ke dalam air. Dalam manajemen pakan, monitoring konsumsi pakan itu bisa dilihat dari kondisi pakan di dalam anco untuk mengetahui konsumsi pakan dan nafsu makan udang, kemudian monitoring kesehatan udang. Dari anco kita juga bisa tahu, kita bisa memonitor kondisi kesehatan udang, apakah udang kita sehat atau justru udang kita ada gejala-gejala sakit, seperti misalnya ususnya kosong atau penuh, kemudian insangnya bersih atau ada gangguan epikomensal, kemudian apakah ada luka-luka pada tubuhnya. Kemudian tata cara penempatan anco dan sebagainya itu juga harus memenuhi standar dalam budidaya udang intensif. Arah arus kincir jangan langsung ke arah posisi anco karena bisa menyebabkan pengamatan pakan dalam anco keliru. Kemudian kriteria penambahan dan pengurangan pakan juga harus kita perhatikan agar tidak terjadi overfeeding, yaitu dengan menggunakan kriteria apakah pakan di anco habis, spesies udangnya berwarna hitam lebih dari 20%, kemudian EDG-nya di bawah target. Kemudian pengurangan pakan juga bisa menggunakan kriteria pakan di anco itu ada sisa, warna usus udang coklat muda. Nah, kalau warna usus udang coklat muda itu berarti kan udang makan pakan, dan kemungkinan besar jumlah pakan yang ada di dasar kolam itu masih ada. Oleh karena itulah, usahakan dalam manajemen pakan itu ada sekitar 20% dari populasi udang yang masuk ke anco itu ususnya berwarna hitam. Artinya dia mengkonsumsi detritus yang ada di dasar kolam. Jadi efisiensi pemberian pakan dan penggunaan pakan oleh udang bisa menyebabkan kualitas air kita menjadi lebih baik, sehingga akan memberikan pertumbuhan yang lebih baik pula. Pertumbuhan yang baik ini akan memberikan FCR, feed conversion ratio yang lebih rendah, sehingga profit yang diperoleh akan lebih besar. Dari sisi lingkungan juga, kalau efisiensi penggunaan pakan itu lebih bagus, maka potensi pencemaran terhadap lingkungan tambak dan lingkungan luar tambak itu lebih kecil. Jadi yang menyebabkan masalah besar dalam
ekosistem tambak itu sebenarnya adalah bahan organik sebagai hasil dari feses udang, kemudian sisa pakan yang tidak termakan, juga ada metabolit, toxic metabolit berupa amonium, amonia yang dihasilkan oleh udang. Jadi dalam pemberian pakan, manajemen pakan itu ada ungkapan lebih baik kurang sedikit daripada lebih meskipun sedikit. Karena kalau pemberian pakan lebih dari yang dibutuhkan oleh udang, meskipun sedikit, ini sudah bisa berpotensi menyebabkan pencemaran di dalam tambak tersebut, yang akhirnya bisa menimbulkan masalah merembet kepada kualitas air dan timbul penyakit. Apa akibatnya bila terjadi mismanagement dalam pemberian pakan? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mismanagement itu ada dua kategori, yaitu underfeeding, kurang pakan, dan overfeeding. Kalau underfeeding itu hanya merugikan pengusaha, tapi kalau overfeeding bisa merugikan pengusaha dan juga lingkungan sekitar. Inilah bahayanya overfeeding. Jadi bahan organik di dasar tambak meningkat, bisa menyebabkan populasi Vibrio itu naik, yang bisa menimbulkan white feces disease, fibriosis, dan sebagainya itu. Kemudian juga senyawa H2S juga bisa meningkat, sehingga bisa menyebabkan udang mati keracunan. Overfeeding atau kelebihan pakan ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah di tambak udang. Bila bahan organik itu meningkat, TOM tinggi, TPC naik, nitrit naik, populasi BGA, Protozoa, Dinoflagellata itu tinggi, maka inilah yang bisa menyebabkan timbulnya masalah pada udang kita. Kalau nitrit tinggi itu bisa diduga bisa memicu penyakit IMNV, infectious myonecrosis virus, kemudian nitrit tinggi, suhu tinggi bisa memicu timbulnya CMNV. Kemudian bahan organik tinggi, NP rasio rendah itu bisa memicu merebaknya blue green algae, Protozoa, dan Dinoflagellata. Kemudian bahan organik tinggi, BGA dominan, ini juga bisa memicu timbulnya white feces disease, fibriosis, AHPND, dan sebagainya itu. Jadi tabel sebelah kiri atas ini adalah hasil penelitian dari Profesor Boyd. Kita tahu bahwa limbah tambak udang itu NP rasionya itu 4:1. Sangat rendah. Karena itulah pada slide yang sebelumnya saya sampaikan bahwa bila limbah di tambak itu meningkat, limbah di dasar tambak meningkat, NP rasionya rendah, maka blue green algae akan merebak. Ketika blue green algae merebak, tentu berdampak kepada parameter kualitas air, terutama pH, fluktuasi pH pagi dan siang. Jadi fluktuasi pH-nya akan sangat lebar. Bila overfeeding, maka akan menyebabkan ortofosfat naik, nitrit naik, H2S naik, total video count-nya juga akan meningkat. BGA menjadi dominan, Protozoa meningkat. Bila Protozoa meningkat, itu bisa menyebabkan insang udangnya akan kotor. Kalau insang udangnya kotor, alat respirasinya terganggu, udang akan bermasalah. Alat respirasinya terganggu, penyerapan oksigennya terganggu, maka metabolismenya akan terganggu. EDG atau ethylene juga akan lebih rendah. Kemudian Dinoflagellata juga akan meningkat. Nah, bila hal itu terjadi, berbagai masalah penyakit, berbagai macam penyakit akan bisa merebak di tambak kita. Seperti AHPND, fibriosis, IMNV, white feces, Protozoa, dan sebagainya. Nah, ini yang terbaru ini
ada covert mortality nodavirus atau CMNP. Ini di beberapa daerah sudah ada laporan terjadinya infeksi CMNP ini. Jadi udangnya tiba-tiba mati di dasar tambak. Jadi ini covert mortality. Jadi udangnya itu dia tidak menunjukkan gejala, tiba-tiba mati di dasar tambak. Kalau kita lihat pada tubuhnya itu ada seperti warna putih atau white muscle, seperti pada gambar kanan bawah ini. Bagaimana caranya mencegah overfeeding? Yang pertama adalah monitoring anco. Itulah pentingnya monitoring anco, cek anco. Kriterianya apakah pakan di anco itu habis, kemudian feses udangnya warnanya seperti apa. Usahakan feses udang yang ada di dalam anco atau udang yang masuk ke dalam anco itu 20%-nya itu berwarna hitam. Sehingga kita bisa pastikan bahwa kalau feses udangnya berwarna hitam, udangnya sudah mengkonsumsi detritus, bisa dipastikan bahwa pakan yang tersebar di dasar kolam itu sudah habis dimakan oleh udang. Sehingga kemungkinan untuk mencemari air kita itu lebih rendah. Ini kita harus cek secara teliti warna usus udangnya. Kemudian yang kedua adalah monitoring parameter kualitas air. Yang pertama adalah ortofosfat. Bila ada indikasi overfeeding, maka ortofosfatnya akan naik. Kemudian nitritnya akan meningkat, total vibrio count-nya akan meningkat, populasi blue green algae-nya akan meningkat, timbul protozoa, dan juga muncul dinoflagellata. Jadi yang paling awal itu adalah kita lihat ortofosfatnya. Ortofosfat ini sebenarnya parameter non-toksik, tapi ini bisa dijadikan indikator bahwa kita telah melakukan overfeeding atau dasar kolam kita banyak bahan organik. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan monitoring volume suspensi kasar dengan menggunakan in-house glass seperti ini. Usahakan suspensi kasarnya tidak lebih dari 2 mili per liter. Bila meningkat maka kita lakukan penyesuaian pakan. Ini adalah busa overfeeding. Jadi bedanya busa overfeeding dengan busa plankton mati dan busa biosurfaktan, itu busa overfeeding itu lebih besar-besar, gelembungnya lebih besar dan sulit pecah. Nah, kalau busa plankton mati seperti foto kiri atas dan kanan atas. Kemudian busa biosurfaktan sebagai hasil dari aktivitas bakteri heterotrof itu bisa kita lihat pada gambar foto kiri bawah dan kanan bawah. Kemudian membangun ekosistem tambak udang itu sebenarnya sangat unik. Jadi udang hidup bersama dengan berbagai jenis mikroorganisme. Ada yang menguntungkan, ada yang berbahaya. Tidak bisa dipilih 1 atau 2 jenis yang menguntungkan saja. Meskipun itu kita gunakan bahan-bahan kimia atau apapun, bahan-bahan kimia selektif sekalipun. Jadi karena itulah kita harus berupaya untuk mengendalikan populasi mikroorganisme berbahaya tersebut agar tidak sampai memenuhi quorum untuk menimbulkan masalah pada udang kita yang dipelihara. Untuk membangun ekosistem tambak yang seimbang itu kita harus menumbuhkan plankton. Untuk menumbuhkan plankton, untuk menumbuhkan fitoplankton itu tentu kita harus memberikan sumber nutrisinya. Yang pertama adalah sumber nitrogen. Biasanya dari pupuk ZA atau Zoavelzur amonia. Kemudian pupuk ZA ini amonium sulfat NH4 2 kali SO4. Kemudian pupuk urea NH2 CO NH2 dan KNO3 kalium nitrat. Kemudian sumber fosfat, kalau sumber fosfatnya itu di air laut itu sudah
cukup untuk menumbuhkan plankton. Kemudian sumber karbon. Ada 2 jenis sumber karbon, yaitu sumber karbon organik dari pupuk fermentasi. Biasanya teman-teman di lapangan menggunakan pupuk dedak, molase, dan ragi itu. Kemudian, dan sodium bikarbonat. Nah, sodium bikarbonat, kalsium bikarbonat, dan sebagainya itu adalah sumber karbon anorganik. Kemudian yang kedua, menumbuhkan bakteri heterotrof, seperti golongan bakteri bacillus dan sebagainya, itu yang banyak dijual di pasar. Yang ketiga, mengendalikan bakteri nitrifikasi. Kenapa kita harus mengendalikan bakteri nitrifikasi? Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian menumbuhkan bakteri anaerob. Bakteri anaerob ini bisa membantu mengubah hidrogen sulfida menjadi ion sulfat. Hidrogen sulfida itu berbau busuk menjadi ion sulfat yang tidak berbau dan tidak berbahaya. Kemudian juga bisa mengubah ion sulfida menjadi ion sulfat atau senyawa sulfur. Kemudian yang kelima, menambahkan bakteri mikrobia promotor atau bakteri multistrain. Ini banyak di produk-produk yang bakteri ini banyak dijual di pasar. Kemudian ada yang bertanya, untuk membangun ekosistem seimbang, apakah air tambak saya harus berwarna hijau atau berwarna coklat? Mana saja boleh. Kalau berwarna hijau itu populasi green algae-nya itu biasanya di atas 50%, kemudian diatom 25%, BGA-nya itu 15%, protozoa itu harus di bawah 5%, protozoa dan dinoflagellata itu harus di bawah 5%. Kalau BGA ini tidak bisa kita cegah karena dia selalu ada di tambak kita. Dia ini termasuk pionir di dalam ekosistem tambak kita. Kemudian kalau tambak kita berwarna coklat, itu tentu yang dominan adalah diatom. Diatom yang paling sering kita jumpai di perairan tambak kita adalah Sclerotonema, Chaetoceros, Coscinodiscus, Streptotheca, Pleurosigma, dan sebagainya. Asal jangan diatom yang tidak bagus seperti Nitsia, Gomponema, dan juga Bidulfia. Karena itu biasanya diatom-diatom itu bisa dijumpai di insang udang kita, masuk ke insang. Jadi oleh karena itulah makhluk-makhluk yang hidup di dalam ekosistem tambak udang kita itu harus harmonis, saling mengendalikan satu sama lainnya, dan saling memberi nutrisi satu sama lainnya. Secara skematis bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi yang saya sebut dengan istilah microcycle. Jadi di tambak udang kita itu, di kolam udang itu selalu seperti ini. Jadi ketika ada pakan udang yang masuk, ada sumber nutrisi dari pakan udang yang masuk, dimakan oleh udang, kemudian udang itu menghasilkan bahan organik yang mengandung nitrogen tinggi, maka yang bekerja itu adalah dekomposer, vibrio dan dekomposer yang menguraikan bahan organik mengandung protein tinggi itu menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana, menjadi amonium, amonia, kemudian juga kandungan karbohidratnya itu akan diuraikan oleh mikroorganisme yang lainnya. Nah, amonium, amonia ini itu akan diserap oleh green algae, akan diserap oleh bakteri heterotrof. Nah, ini mikroorganisme di dalam kolam ini saling mengendalikan dan saling memberi nutrisi satu sama lainnya. Nah, ini yang paling berbahaya dari hasil dekomposisi dari limbah organik pakan udang itu adalah senyawa hidrogen sulfida. Kita tahu bahwa protein itu disusun oleh 20 jenis asam amino. Dari 20 jenis asam amino itu ada 2 asam amino yang mengandung sulfur,
yaitu sistein dan metionin. Nah, senyawa sulfur ini akan terbebas ke air bila pH-nya di air tersebut rendah atau konsentrasi ion hidrogen di dalam kolam kita itu tinggi, maka akan terbentuk hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida inilah yang sangat toksik yang bisa menimbulkan kematian udang, terutama di bagian tengah tambak. Kemudian senyawa toksik yang kedua itu adalah senyawa nitrogen rantai pendek, yaitu amonium. Amonium bisa berubah menjadi amonia bila konsentrasi ion hidrogen di dalam kolam kita itu sedikit atau pH-nya tinggi. Jadi terbalik dengan H2S. Nah, ion amonium ini oleh bakteri nitrifikasi itu akan diubah menjadi nitrit dan nitrat. Bila nitrifikasi ini berjalan lancar, hasil akhirnya adalah nitrat. Dan nitrat ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh green algae. Tapi bila berhenti pada nitrit, inilah yang bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, bakteri nitrifikasi ini kita kendalikan. Kemudian, nah ini secara skematis ditambah di kolam udang kita itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi pakan udang yang kita berikan ke dalam tambak itu tentunya merupakan sumber utama bahan organik yang bisa menimbulkan masalah besar di tambak udang kita. Nah, bahan organik ini itu akan terurai menjadi ion amonium. Ion amonium ini akan bisa dimanfaatkan oleh 3 golongan besar, yaitu yang pertama yang ke kiri ini adalah bakteri heterotrof. Nah, bakteri heterotrof inilah yang kita inginkan untuk tumbuh di kolam. Kenapa? Karena bakteri heterotrof ini itu bisa menghasilkan alkalinitas. Dalam reaksi biosintesis bakteri heterotrof ini, untuk 1 gram amonium itu bisa menghasilkan karbon dioksida sebanyak 9,65 gram. Nah, karbon dioksida ini bila bereaksi dengan air akan membentuk H2CO3 dan akan membebaskan ion hidrogen dan membebaskan ion bikarbonat. Jadi ion bikarbonatnya yang dihasilkan 9,65 dan ion bikarbonat yang digunakan itu dalam reaksi biosintesis itu 3,57 gram, masih surplus. Reaksi yang ke kanan itu adalah reaksi nitrifikasi. Reaksi nitrifikasi ini itu sangat boros alkalinitas. Per gram amonium itu memerlukan karbon dioksida. Per gram amonium itu memerlukan per gram amonium itu memerlukan bikarbonat sebanyak 7,05 gram dan menghasilkan karbon dioksida 5,85 gram. Masih minus 2,80 gram per gram amonium. Kemudian yang ke bawah ini adalah reaksi biosintesis green algae, marine algae. Pak Wayan. Ya, waktunya 2 menit lagi, Pak Wayan. Oh iya, makasih. Jadi ini juga akan memerlukan senyawa karbon yang cukup banyak. Jadi ekosistem yang seimbang itu alkalinitasnya harus meningkat meskipun sedikit dan tidak boleh turun meskipun sedikit. Kemudian ekosistem yang seimbang itu juga ciri-ciri ekosistem yang seimbang itu alkalinitas cenderung naik, lumpur dasar tambak tidak berbau busuk karena senyawa hidrogen sulfida itu teroksidasi menjadi senyawa sulfat dan senyawa sulfur dan berubah menjadi senyawa sulfur. Kemudian TPC di bawah 5%, perbandingan TPC dan TBC itu harus di bawah 5%. Planktonnya stabil karena dapat nutrisi dari
karena planktonnya stabil. Kemudian fluktuasi pH rendah. Jadi biasanya hanya 0,2 sampai 0,3 satuan pH. Kemudian nilai pH pagi selalu di atas 7,7. Timbul busa putih bersih di permukaan air. Nah, ini ekosistem yang seimbang. Nah, ini reaksi-reaksi kimianya. Kemudian sumber-sumber alkalinitasnya bisa kita lihat di sini. Jadi karena waktunya sangat singkat, saya tidak bisa jelaskan secara detail yang slide yang terakhir. Terima kasih Pak Wiyoto. Ya, sama-sama Pak Wayan. Ini informasinya sangat menarik ya. Itu tadi ada beberapa poin terkait dengan nanti mungkin mudah-mudahan sesi diskusi kita bisa lebih dalam Pak Wayan ya.